Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaif halukum ya talibat? Bikhair insyaallah. Insyaallah bikhair. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini antunna semua masih diberikan fursah agar bisa mengikuti pelajaran. Thayyib anak ustazah yang mumtazat, masya Allah. Saya harap walaupun kita belajarnya tidak bertemu secara langsung, ya, Ustazah berharap antunna masih tetap bersungguh-sungguh, masih tetap semangat sebagaimana antunna biasanya di kelas. Baik anak Ustazah. Ustazah harap antunna masih semangat mengikuti pelajaran walaupun kita masih dalam keadaan daring. Ustazah tahu antunna semuanya adalah murid-murid yang semangat. Maka ketika kita qadarullah masih belajar melalui daring, antunna masih bisa tetap semangat seperti ya sebagaimana antunna di kelas. Baik anak-anak ustazah, sebelumnya sebagaimana yang sudah jelaskan bahwa kita mengulang keterangan-keterangan yang terkait dengan ilmu shorof. Kenapa sih ustazah harus diulang? Bukannya kita udah belajar? Nah, qadarullah dari hasil ujian kemarin, Ustazah temui antunna masih belum mengerti. Ada beberapa mungkin yang masih belum bisa membedakan yang mana namanya sigoh, bina, wazan, apa itu fa'il, maf'ulun bih, begitu ya anak-anak Ustazah. Sehingga di rekaman hari ini dan sebelumnya Ustazah ulang kembali. Ya, mungkin di rekaman sebelumnya ada penjelasan Ustazah, ya dari penjelasan Ustazah yang belum antunna mengerti atau penjelasan Ustazah masih belum jelas. Ustazah harap di video kali ini antunna bisa mendengarkan dengan baik-baik. Dan saya harap kepada antunna jika ada yang belum dimengerti dari pelajaran yang sudah sampaikan, boleh, sangat-sangat boleh antunna untuk menjapri ustazah, bertanya mengenai pelajaran atau bagian yang belum antunna mengerti. Fahimtun anak-anak ustazah? Nah, baik, seperti di layar antunna, kita akan melanjutkan ya sigoh kalimat isim. Jika antunna punya bukunya, itu ada di halaman 3. Ayo anak-anak ustazah buka bukunya halaman 3 ya. Baik, saya jelaskan kemarin nomor 4, sifat musyabihah bismil fa'il. Dia ialah sifat yang menyerupai seperti isim fa'il. Contoh, Faridun hasanul wajah. Farid, orang yang tampan wajahnya. Faridun hasanun. Farid adalah ismin fa'il, Hasan di situ bukan merupakan fa'il. Ya, walaupun ada orang namanya Hasan, tetapi dia ialah sifat musyabihah.
harus antuna bedakan ya akhwat. Yang mana dia fa'il, yang nama dia sifah musyabihat bismil fa'il. Nah, contohnya di sini farid. Farid merupakan fa'il. Hasan bukan merupakan fa'il. Walaupun dia bentuknya sama seperti farid. Farid nama orang, Hasan juga ada nama orang ya. Tetapi akhwat, Hasan yang dimaksud di sini ialah sifah musyabihah. Hasan ini merupakan sifat yang menyerupai isim fa'il. Pahim? Nah, selanjutnya sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah ialah isim fa'il yang menunjukkan makna sangat atau maha ataupun banyak. Nah, untuk membentuk sigoh mubalaghah ini akhwat, kita membentuk sigoh mubalaghah, maka bentuknya itu harus mengikuti wazan. Di antara wazannya, kita lihat ya. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, mif'alun, fa'ilun. Jadi, akhwat, cara untuk membentuk sigoh mubalaghah atau cara kita mengetahui itu merupakan sigoh apa, maka bisa kita lihat dari wazannya. Jika wazannya fa'ilun atau fa'ulun atau fa'alun, ini ya, atau mif'alun atau fa'ilun, berarti bisa kita artikan dia itu sebagai sigoh mubalaghah. Contohnya Ustazah, Khalidun mifdalun, Khalidun mifdalun. Nah, Khalid sangat mulia. Pahim? Sigoh mubalaghah ini dia menyatakan sangat, maha ataupun banyak. Contohnya, sangat mulia, yang banyak makannya, maha mendengar, Allah maha mendengar, Allah wahab, Allah maha pemberi. Berarti jika antuna menjumpai wazan-wazan ini akhwat, seperti yang 5 yang sudah sebutkan, berarti antuna mengartikannya. Jika antuna disuruh untuk mengartikan kalimat tersebut, maka artikanlah dengan makna sangat, maha ataupun banyak. Antuna bisa cocokkan nanti kalimat mana yang cocok. Bisa pakai sangat atau pakai maha atau banyak. Seperti contoh yang pertama, Khalidun mifdalun. Mifdalun wazannya apa akhwat? Mif'alun. Sama mifdalun, mif'alun, mifdalun, mif'alun. Sama. Artinya Khalid sangat mulia, sangat dermawan, sangat mulia, begitu ya. Selanjutnya, Hasanun akulun. Hasanun akulun. Sigoh mubalaghahnya yang mana Ustazah? Akulun. Ini. Akulun merupakan sigoh mubalaghah yang wazannya apa akhwat? Na'am barakallahu fikun, fa'ulun. Fa'ulun. Begitu ya. Selanjutnya, Allahu sami'un. Sigoh mubalaghahnya sami'un, wazannya fa'ilun. Ini ya. Saya harap apa yang antuna belum mengerti, boleh antuna catat di buku antuna. Sama seperti biasa, jangan lupa menyediakan pena serta ya alat tulis dan bukunya.
agar ketika antuna lupa dengan sebuah pelajaran atau kurang mengerti, maka antuna bisa melihat catatan antuna. Karena dari itu, mengapa kita harus mengikat ilmu dengan tulisan, agar ketika seorang talabul ilm dia lupa, dia bisa melihat bukunya, catatannya. Begitu ya. Selanjutnya, Allahu sami'un. Sami'un wazan yang merupakan fa'ilun, artinya Allah Maha mendengar. Selanjutnya, Allahu Wahhabun. Allah Maha pemberi, seperti yang di atas, Wahhab, wazannya fa'alun. Fahim ya? Nah, selanjutnya ada namanya isim maf'ul. Setelah kita belajar fi'il, fa'il, sekarang maf'ul. Dengarkan sudah baik-baik. Di dalam bahasa Indonesia, antuna sudah pelajari subjek, predikat, objek. Subjek itu merupakan fa'il. Predikat itu kata kerja. Objek penderita atau yang dikenai pekerjaan. Fahim? Nah, di dalam bahasa Arab ada juga namanya fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu namanya kata kerja, sudah antuna pelajari. Fa'il itu merupakan orang yang melakukan sebuah pekerjaan. Maf'ulun bih itu merupakan orang yang dikenai pekerjaan atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Fahim? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, sama seperti dengan fa'il, maf'ul juga wazannya kita sudah mengetahui. Nih, maf'ulun ini bentuknya ya. Nah, sudah baca, isim maf'ul ialah isim yang menunjukkan penderita yang dikenai pekerjaan. Wazannya untuk fi'il sulasi. Maf'ul, fi'il sulasi. Nanti sudah kita bahas pembagian fi'il, ada sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Nah, untuk fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf, maka wazannya untuk maf'ul sama seperti tulisannya, maf'ulun. Fahim? Fahim tun? Nah, contohnya di sini anak-anak ustazah ada faridun matrubun. Faridun matrubun. Farid, orang yang dipukuli. Farid, orang yang dipukuli. Paham ya? Nah, isi maf'ulnya matrubun. Nah, yang ketujuh ada namanya isim tafdhil yang menunjukkan makna lebih atau paling untuk menyatakan perbandingan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, antuna sudah belajar majas perbandingan. Contohnya, jika dalam bahasa Indonesia, Aisyah lebih tinggi daripada Zainab. Perbandingan. Ada kata lebih dan paling.
Nah, untuk membentuk isim tafdhil, maka wazan yang harus kita gunakan bentuknya ialah af'alu. Paham tun? Nah, kita masuk ke contoh saja supaya antuna bisa lebih mengerti. Bisa antuna lihat Hamidun a'lamu min Zaidin. Hamid a'lam, af'alu, a'lamu. Nah, a'lamu itu ialah isim tafdhil. Dari mana kita tahu Ustazah? Bisa kita lihat dari wazannya, af'alu, a'lamu. Sama? Sama tidak akhwat? Ini ya, af'alu a'lamu. Nah, bisa kita tahu dari situ ya, dari wazannya, isim tafdhil. Artinya Hamid lebih pandai daripada Zaid. Selanjutnya, al-imanu ahammul umur. Ahammul umur. Al-iman, iman adalah perkara aham, yang paling penting. Nah, berarti kita bisa menyatakan dua pernyataan dengan menggunakan isim tafdhil. Dengarkan ya. Yang pertama, di dalam isim tafdhil kita bisa mengatakan dia itu lebih. Contohnya, seperti yang saya bilang, Aisyah lebih tinggi daripada Zainab. Nah, bisa juga kita mengatakan Aisyah adalah murid yang paling tinggi. Berarti kalau dia katanya yang paling tinggi, nah dibandingkannya mungkin dengan satu kelasnya, begitu ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Sama pun dengan bahasa Arab, mirip artinya. Al-iman ahammul umur. Iman adalah perkara yang paling penting. Fahim anak sadah. Selanjutnya kita belajar ada namanya isim makan. Isim makan, bukan berarti isimnya tuh lagi makan ya anak-anak sadah. Isim makan, makanun. Dalam bahasa Arab, makanun itu artinya tempat. Boleh antina tulis, makanun dalam bahasa Arab artinya tempat. Berarti kalau isim makan ialah isim yang menunjukkan tempat pekerjaan itu dilakukan. Saya ulangi, isim makan ialah isim yang menunjukkan di mana tempat ya pekerjaan itu dilakukan. Contohnya, Husain zahaba ilal madrasah. Husain zahaba ilal madrasah. Husain pergi ke sekolah. Sekolah ini tempat kan? Tempat untuk belajar. Tempat untuk menuntut ilmu. Paham ya? Paham? Madrasah sekolah artinya, tentunya sudah tahu kalau yang namanya sekolah itu merupakan tempat belajar, tempat menuntut ilmu. Nah, di sini dia kasih pengetahuan bahwa al-madrasah itu kata dasarnya dari darasa yadrusu. Madrasah merupakan isim makan. Nah, kalau isim makan itu yang menunjukkan tempat pekerjaan, selanjutnya ada namanya isim zaman. Isim zaman itu dia menunjukkan waktu pekerjaan. Paham? Kalau sebelumnya kita belajar namanya isim makan yang menunjukkan tempat pekerjaan dilakukan, lalu ada yang namanya isim zaman, zaman, waktu. Kalau makanun artinya tempat, zaman artinya waktu, zaman.
Berarti isim zaman itu isim yang menunjukkan waktu pekerjaan dilakukan. Contohnya ada qad qaruba maqtalu asir. Waktu pembunuhan tawanan telah dekat. Maqtal dari kata qatala, membunuh, qatala yaqtulu. Isim zamannya maqtal. Fahim? Nah, akhir. Setelah dari isim makan, terus ada namanya isim zaman, ada yang namanya isim alat. Setelah kita tahu tempatnya, waktunya, lalu ada alatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan isim alah. Isim alat, alat ya. Contohnya, kita bahas dulu pengertiannya. Isim alat ialah isim yang menunjukkan alat. Contoh, indi miftahun. Saya mempunyai kunci. Miftah merupakan alat kunci. Indi sikin. Saya punya pisau. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, miftah itu merupakan sebuah kata yang asalnya itu fataha, sebuah isim yang asal katanya yaitu fataha yaftahu, isim alatnya miftahun. Paham tun? Nah, anak-anak ustazah, dengarkan ustazah. Anak-anak ustazah, di halaman 5, kalau antuna punya buku antuna, di halaman 5 itu sudah ada latihan. Nah, sebelum ustazah lanjutkan materi pelajaran kita, ini gunanya kita mengulang. Ustazah ingin antuna kerjakan latihan di halaman 5. Paham? Jadi kalau nanti ada yang gak kumpul sama ustazah, berarti antuna tidak mendengarkan ustazah sampai ustazah selesai video, sampai ustazah selesai rekaman videonya. Paham ya? Jadi tugas antuna itu ada di halaman 5 jika antuna ada bukunya, atau silakan nanti ini di screen layar supaya antuna mungkin yang belum punya bukunya. Nah, latihan ini antuna kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 19. Ustazah banyak kali. Tahu ustazah. Kenapa ustazah kasih ini? Karena ustazah ingin antuna benar-benar faham keterangan-keterangan yang ada di shorof, di pelajaran shorof. Karena kedepannya kita akan belajar tentang keterangan-keterangan tersebut. Jadi ketika antuna nggak ngerti, belum mengerti maksud ustazah, belum mengerti itu keterangan maksudnya apa, akan susah anak-anak ustazah. Jadi ustazah harap antuna mengerjakan ini sebagai latihan untuk antuna ingat yang dimaksud dengan masdar itu apa, fi'il amr itu apa, nahi itu apa, begitu ya. Karena ini pertanyaan hanya tentang pengertian. Fahim? Jadi kerjakan latihan halaman 5 nomor 1 sampai 19. Ustazah tulis soal atau enggak? Tidak usah, langsung jawaban saja juga boleh. Ya, anak-anak ustazah, langsung jawaban saja juga boleh. Ingat, dikumpulnya kapan ustazah? Dikumpulnya paling lama hari Minggu jam
hari Minggu jam 7 pagi paling lama. Ustazah kasih waktu dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jangan tidak ada yang mengerjakan ya anak-anak ustazah. Bisa jadi ustazah ambil nilai dari sini. Fahim? Ustazah ulangi tugasnya, kerjakan latihan halaman 5 dari nomor 1 sampai 19. Tulis soal ustazah, nggak usah ditulis soalnya. Terus ustazah kumpulnya kapan? Hari Minggu, paling lama hari Minggu jam 7. Jangan ada yang mengeluh karena ustazah udah kasih waktunya lama, panjang, 2 hari, hampir 3 hari. Fahim ya? Sudah tahu anak-anak ustazah, Masya Allah, bersungguh-sungguh, mumtazat. Ustazah harap antunna bisa mengerjakan soalnya sampai 19 saja ya anak-anak ustazah, 19 saja. Nah, ustazah rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada kesalahan, ustazah minta maaf kepada antunna. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahhalallahu umurakun akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.